wabarakatuh. Salam. Para jamaah sekalian, terlebih awal mari kita buka sama-sama kajian siang hari ini dengan membaca Al-Quran Suratul Fatihah. Semoga Allah mempermudah bagi kita terbukanya pemahaman agama kita, ilmu yang Allah berikan, berkah dari futuhnya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, serta ilhamnya malaikat, serta hafazahnya para anbiya dan mursalin, sehingga kelak ilmu yang kita dapat menjadi manfaat untuk dunia akhirat kita. Hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah, Fatihatan bi niyatil kutub wa nunuh wa rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh. Summa ila jami'il musannifin wa mu'allifin al-kutub allati ta'allamna. Susan mu'allifi hadzal kitab Syekh Abdul Majid Ali Al-Adawi Al-Madani radhiyallahu anhu. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-mubdi'il mu'id, al-fa'alil lima yurid, al-kabiril muta'al al-wasif bi kulli sifatil ajlali wal kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa safiina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin sayyidil mursalin, arsalahu Allahu basiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Fahasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala wa lam zala qailan alimah wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allahu 'abdan ibtalah. Jamaah Juhur Masjid Al-Ikhlas, Nurul Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini kita akan coba menggali dan mengkaji ilmu tauhid atau akidah, keyakinan kita hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun siang hari ini adalah bahasan mengenai penjelasan tentang al-imtihanul khalqi wa zuhurul muhibbin wa ghairihim. Artinya yaitu ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Sebagaimana ujian itu Allah berikan bertujuan adalah untuk melihat atau menemukan siapa kiranya orang-orang yang betul mencintai Allah dan tidak mencintai Allah. Maka berangkat dari penjelasan salah satu yaitu pembesar kaum sufi yang bernama Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau dalam kitabnya yang diberi judul Al-Bahrul Mawjud bil Mawad, Al-Bahrul Mawrud bil Mawathiqi wal Uhud. Di sana beliau mengutip penjelasan dari Sidi Abdurrahim Sidi Ibrahim Al-Matbuli bahwasannya
Ini beliau menjelaskan lamma khalaqallahu ta'ala al-khalqa tusari'u lil wuqufi fi hadratil khassa. Kalimatnya begini jamaah sekalian, bahwa lamma khalaqallahu ta'ala al-khalqa, pada saat Allah telah menciptakan makhluk, tusari'u lil wuqufi fi hadratil khassati, kemudian mereka ini semua makhluk berlomba-lomba untuk memperebutkan kedudukan yang khusus, kedudukan yang dekat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini kalimat dicerna bahwa pada saat Allah menciptakan seluruh makhluk, berarti ini masanya adalah masa yang disebut dengan zaman azali. Zaman azali adalah zaman sebelum diciptakannya dunia, terlebih dahulu sudah Allah ciptakan sebelumnya. Sehingga kita sering mendengar ada yang disebut di atas arsy berbentuk papan mahfuz, ya, atau yang disebut dengan lauhil mahfuz. Di situ sudah lengkap semua isi kehidupan dunia, telah lengkap tertulis di atasnya. Nah, jadi bisa dikatakan zaman ajali adalah miniaturnya dunia. Sebelum dunia ini dicipta sudah ada miniaturnya. Sampai hari ini kita, hari Senin tanggal 2 kita sholat berjamaah zuhur, itu sudah tercipta oleh Allah pada zaman sebelumnya. Nah, maka beliau memberikan penjelasan ketika dunia telah diciptakan dahulu oleh Allah Ta'ala, para makhluk telah Allah ciptakan, maka mereka semua saling berebut untuk mencari kedudukan yang istimewa di hadapan Allah. Lalu kemudian Allah berkata kepada mereka bahwa kedudukanmu yang ingin dekat kepadaku tidak mudah demikian, tidak dengan semudah itu. Maka Allah katakan unzuru ma taqulun. Kalau engkau mengaku dekat kepadaku, maka pertimbangkan dulu apa yang engkau katakan. Karena kata hadis qudsi ini menyatakan fa innal abda la yasrifuhu sarifun wa la tarudduhu suyuful matalik. Fa innal abda, maka sesungguhnya orang yang mengaku hamba kepada Allah, yang mengaku cinta kepada Allah, la yasrifuhu sarifun, tidak akan berpaling dia meskipun ada penghalang. Walaupun ada penghalang dia tidak akan pernah berpaling. Wala tarudduhu suyuf wal matalib, bahkan apabila dia dihadang oleh senjata, dihadang oleh penghadang dia berupa hal yang dapat menyakiti dirinya, dia tidak akan pernah mundur. Itu namanya orang yang cinta. Kalau orang sudah cinta, orang suka bilang cinta itu adalah cinta membuat orang menjadi buta. Ya, walaupun dihadang dengan senjata sekalipun, kalau sudah cinta maka dia tidak akan mundur. Kata Allah Ta'ala demikian. Faqalu, maka berkata itu hamba makhluk yang telah Allah ciptakan, ya Rabbi imtahna bima syi'ta, wahai Tuhan kami, silakan engkau uji, ya, silakan engkau menguji kehambaanku, dedikasiku, loyalitasku, silakan diuji. Silakan engkau uji kecintaan kami kepadamu, wahai Tuhan. Maka Allah Ta'ala kemudian fakhuliqa lahumud dunya, karena mereka minta diuji oleh Allah Ta'ala atas kecintaan kepada Allah, pengabdian kepada Allah, maka Allah mulailah menciptakan dunia. Mulai itu Allah ciptakan dunia. Dunia itu isinya rumah, kendaraan, keluarga, anak, istri, gaji, duit, itu termasuk dunia. Tabungan, bonus, itu dunia isinya. Sebelum diciptakan itu semua, mereka
mencintai Allah murni, kuat cintanya, loyalitasnya tinggi. Nah begitu minta diuji, diujilah dunia. Apa yang terjadi ketika mereka diciptakan dunia untuk menguji cinta kepada Allah? Fafirro tis'atu aksari, fafirro ilaiha tis'atu aksariha fayaboko al-musru. Begitu dunia diciptain, yang tadinya belum ada gangguan, cinta sama Allah mulus-mulus aja, tulus-tulus aja. Begitu diciptakan dunia, mulailah 90% berpaling, Allah ditinggalkan, yang 90% lari ke dunia. Nah, kita diuji soal itu, kemudian mereka berpaling pada dunia. Maka perlu diuji nih Pak, kalau kita ngaku cinta Allah, sekali-kali kita uji. Umpamanya nih kejadian di masjid, kebetulan akan ada pembagian Jumat masing-masing 10 juta, masing-masing 10 juta. Kan bicara dunia nih, isinya duit. Kebetulan dibagiinnya persis muazin lagi azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas itu bagi-bagi duit 10 juta. Kira-kira Pak, kita ke yang 10 juta apa wudhu terus ngambil suara aja? Kira-kira Pak, kira-kira Pak, ini mah baru cerita aja kita udah ngambil yang 10 juta ya, padahal baru cerita. Itulah godaan dunia. Maka kata Allah perlu bukti. Ternyata begitu diciptakan dunia sebagai ujian, 90% yang tadinya menyembah Allah dengan tulus, ikhlas, loyalitas tinggi bergeser. Ciptakan dunia, 90% lari ke dunia, tinggal 10%. Maka yang 10% ditanya oleh Allah Ta'ala, man antum, siapa gerangan kalian yang 10% masih menyembahku, tidak berpaling pada dunia? Maka mereka menjawab, abiduka wa mahbubuka, kami adalah hambamu dan kami adalah pencintamu ya Allah. Lalu Allah begitu saja menerima? Tidak. Kembali Allah katakan kepada mereka, unzuru ma taqulun, pertimbangkan dulu omongan kau mengaku cinta kepadaku, padahal tidakkah kalian lihat, hal tanzuru ashabakum qad zahabu ila dunya, kamu nggak lihat tadi yang katanya minta diuji, begitu diciptakan dunia 90% mereka lari ke dunia. Sekarang kau masih mengaku hambaku dan cinta kepadaku. Maka kata mereka, intahna bimasita, silakan kalau memang kurang yakin engkau ya Allah kepada kami semua yang tinggal 10% ini, ujilah kami kembali, kecintaan kami dan loyalitas kami uji lagi. Maka Allah kemudian menguji mereka dengan menciptakan al-jannata, diciptakanlah surga oleh Allah Ta'ala. Wa zayyanaha, dan lengkap dengan perhiasannya surga. Satu di antara perhiasan surga itu adalah Allah buatkan nanti di dalam surga ada satu kamar yang terbuat dari min asnafil jawahiri, dari beraneka macam permata, termasuk zamrud, termasuk batu bacan kali itu kamar dibangun dengan berbagai macam batu, tapi batunya mutiara, batunya permata. Betapa menggiurkannya. Belum kenikmatan yang lain ya, yaitu buah yang begitu diambil buahnya numbuh lagi, ambil buahnya nggak habis-habis. Betapa nikmatnya surga. Begitu mereka diuji, Allah ciptakan surga, kembalilah tergoda yang tinggal 10%, kembali lagi 90-nya lari kepada surga. Oh, ternyata mereka lebih memilih surga daripada memilih Allah. Ini ujian cinta kita kepada Allah, diuji dengan nikmat berupa surga dan berupa dunia. Ternyata tergoda, berpaling. Maka daripada itu salah satu yang diajarkan oleh Imam Al-Haddad
menyatakan hendaklah engkau itu kalau ibadah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ibadah yang benar adalah meminta kepada Allah, inna nas'aluka ridhaka, ya Allah kami meminta kepada engkau ridhomu, baru wal jannah, baru surga. Jangan ibadah memintanya langsung surga. Nah, berarti cintanya karena surga, bukan karena Allah. Dan juga wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepada engkau ya Allah dari murka-Mu, wan nar, dan dari neraka. Baru neraka dihindari, minta dihindarkan dari neraka nomor 2. Minta ridho nomor 1, baru surga. Jangan mintanya surga. Apa bedanya saudara? Dikatakan dalam satu riwayat, kalau kita telah mendapatkan ridho Allah, meskipun harus seandainya di neraka, neraka nggak panas kan? Jadi kalau seandainya orang itu dimasukkan neraka, tapi karena Allah ridho kepadanya, neraka nggak panas. Contoh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim dilempar ke api unggun yang membara, ternyata nggak kepanasan. Ya narukuni bardan wasalama. Karena Allah ridho sama nabinya Ibrahim, itu api dibikin adem. Begitulah orang kalau sudah dapat ridho Allah pada posisi yang sempit, yang kata orang posisi nggak enak, tapi kalau udah ridho Allah dapat pasti enak. Tinggal di kontrakan sempit kontrakan, tapi kalau Allah ridho kepadanya rasanya lega. Tapi sebaliknya rumah gede, gedongan mewah di perumahan, kalau Allah tidak ridho terasa sempit. Begitulah gambarannya kalau kita ibadah kepada Allah. Jangan minta surga. Andai kata minta surga, bagaimana Pak Ustaz? Dikasih sama Allah. Tapi apalah artinya surga kalau